Kerajaan bayar Rp1, kira murah dan beratur pun tak pernah lama, alhamdulillah. Walaupun artis warga asing, tapi nurse misi dekat sana memang selalu layan baik. Dengan Hospital Shah Alam, Arnis bayar Rp35 saja. Datanglah kalian ke rumah sakit pemerintah di Indonesia, tahu. Kalau kalian mau yang free, nggak mau bayar, harus urus ini itu dulu, tahu. Ngurusnya lagi, bukannya gratis. Lah, kok nyesek sekali saya dengernya ya. Itu saya pernah alami, geng. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Oke, sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke geng, seperti biasa saya akan mereaction video yang dari TikTok. Topik hari ini tentang kesehatan atau hospital ya. Dengar-dengar hospital atau kesehatan di Malaysia ini termurah sedunia. Nah, kebetulan sekali ada salah satu seorang akak, seorang perempuan warga Indonesia yang kawin dengan orang Malaysia dan beliau itu melahirkan di sini. Nah, apakah benar kalau di Malaysia sini biayanya murah sekali, hanya Rp1 saja? Jom kita saksikan dulu video ini. Jawab ya, ada yang tanya Arnis, if admin hospital government rate bayaran Arnis rate foreigner ke rate warga negara. Oke, disebabkan Arnis berkawin dengan warga negara Malaysia, ya, yang ada IC Malaysia, dan Arnis pun menggunakan visa ikut suami karena Arnis suri rumah dekat sini tak kerja, so visa suami. Oh, bila Arnis transaction hospital ke lagi-lagi government punya. Oh, contohnya lah Arnis masa tu melahirkan dekat government Hospital Shah Alam, Arnis bayar Rp35 saja melahirkan normal, dan itu hanya 2 hari. Tak adalah 4 hari. 4 hari sebab anak Arnis masuk NICU yang dalam balang tu kan. Murah lah, kira murah menurut Arnis, alhamdulillah. Melahirkan. Lepas tu bila Arnis pergi klinik pun Rp1 sama aja dengan warga Malaysia. Ada dokumen yang sah dan yelah ada sijil kawin, apa semua, visa pun ada. Jadi ikut rate warga negara sini. Ini pengalaman Arnis, atau kalau orang lain, setiap orang kan beza-beza. Dan ini pengalaman Arnis masa Arnis mengandung dan melahirkan first. Mula-mula tuh Arnis cek masa mengandung tuh dekat klinik swasta. Pas tuh ada kawan Arnis cakap bagi tahu yang kita kena buka buku pink dekat klinik kerajaan. So Arnis pergi ke klinik kerajaan, bayar Rp1, kira murah dan beratur pun tak pernah lama, alhamdulillah. Walaupun artis warga asing, tapi nurse misi dekat sana memang selalu layan baik. Mungkin rezeki Arnis juga dan rezeki baby. Masa tu Arnis dapat misi yang memang ya Allah dah macam kakak dah. Sampai kita tu dah jadi kawan dah dekat WhatsApp tu. Selalu chat macam tu di luar. Arnis tanya-tanya konsul macam tu kan. Memang baik sangat, ya Allah. Harap nanti kalau Arnis mengandung, Arnis dapat misi lagi yang macam misi anak. Hai misi anak. Rasanya misi anak ada TikTok Arnis. Hai misi anak buat bebel, tapi jenis bebel yang sayang lah macam tu. Jenis yang macam mak-mak, dah lah cantik kan, kita puji terus. Lahirkan Arnis dengan suami decide untuk ke hospital kerajaan. Pada masa tu orang-orang bagi tahu Arnis yang katanya hospital kerajaan ini inilah itulah, banyak banyak orang tak puas hatinya sebab inilah sebab itulah. Arnis lah haula aja, Arnis pilih hospital kerajaan juga. Akhirnya Arnis pilih hospital Shah Alam. Daripada mula Arnis contraction bukaan 3 ke hospital Shah Alam, misi pun ke sana baik-baik. Arnis terus diterima, dapat wad. Kan penuh tuh, ramai kan ibu-ibu mengandung yang nak melahirkan. Masa tuh Arnis pun sempat duduk juga lah beratur dekat kursi besi itu. Tapi alhamdulillah lagi-lagi rezeki baby, lagi-lagi rezeki Arnis. Arnis dapat bilik tau, walaupun Arnis warga asing, lagi-lagi dilayan baik. Tak adanya dia jeling ke atau kita dibezakan, tak ada, alhamdulillah. Dan proses daripada Arnis register, tunggu dapat bilik, melahirkan, settle karena Arnis melahirkan normal. So settle dalam 1 hari macam 7 dan dapat katil korang, alhamdulillah dapat katil. Esoknya Arnis terus check out ya sama apa nih, maksudnya terus keluar hotel. Ternyata meskipun orang asing, pelayanan di Malaysia sini sama ya geng, dan ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang itu, kalau hospital Malaysia sini hanya Rp1, sangatlah membantu dan peduli kepada rakyatnya.
kerajaan sini memang benar-benar peduli gitu ya. Dan saya pun juga pernah, geng, saya juga pernah pengalaman saya sendiri ya, saya juga pernah ini pergi ke waktu sakit, pergi ke hospital kerajaan yang ada di Malaysia. Kalau orang asing seperti saya ini kan saya bekerja ya, kalau saya bekerja ini beda sama yang ada yang diceritakan kakaknya tadi. Kalau saya kan bekerja itu saya harus membayar pendaftaran dulu, geng, kalau mau pertama masuk ke klinik kerajaan Malaysia ya. Tapi yang saya pernah alami memang, geng, pelayanannya itu sama saja sama orang tempatan Malaysia sini, seperti nggak ada bedanya, benar-benar sama dan sangatlah dihargai, dan orangnya pun juga sangatlah ramah-ramah yang pernah saya alami ya. Jadi sebagai warga tempatan Malaysia sini sangatlah bersyukur sekali, harus bersyukur karena kerajaan sangatlah memperhatikan kepedulian kepada masyarakatnya. Nah, sekarang next video ada seorang akak lagi yang kawin dengan orang Malaysia, tapi dia bukan menceritakan di Malaysia, melainkan dia menceritakan kesehatan yang ada di Indonesia. Di Indonesia pun ada juga, geng, murah juga masalah kesehatan, tapi menggunakan BPJS yang setiap bulan itu bayar. Kita dengarkan dulu cerita si kakak ini yang selanjutnya. Hari ini saya mau bercerita kepada kalian khususnya itu untuk rakyat Malaysia lah, yang selalu kerjaannya itu mengeluh, mencari pembenaran, menyalahkan pihak yang lain, dan selalu merasa kalau pelayanan yang diberikan itu kurang bagus. Jadi saya pergi ke hospital government karena anak saya batuk. Nah, karena menunggu antrian, saya bercerita dengan salah satu pasien yang kebetulan dia tuh orang Malaysia. Jadi katanya begini, sekarang nih kalau anak sakit kapal, tak payah bawa pergi hospital government. Kita datang awal pagi pun, berantur petang baru pulang, ubat yang diberikan sama aja. Dia orang cek pun senang macam mana ya, macam asal-asalan gitulah pemirsa. Dia periksa pun macam buat tak buat tuh kerja tuh, macam tak puas hati lah kata. Pokoknya panjang ceritanya lah pemirsa. Dia hari itu cerita sama saya. Saya pikirlah kamu ini mungkin duduk di Malaysia saja, tak dengar dia pengalaman kami. Ini saya ceritakan, harap-harap Anda dengar lah ya kak. Datanglah kalian ke rumah sakit pemerintah di Indonesia, tahu. Kalau kalian mau yang free, nggak mau bayar, harus urus ini itu dulu, tahu. Ngurusnya lagi, bukannya gratis. Mau ngurus KTP, kartu keluarga, kalau mau hari ini siap, mau bayar 1 juta atau 300 ringgitan. Kalau nggak bayar, katanya perangko habis. Belum tentu tuh sebulan 2 bulan siap, udah. Jadi, udah kita sampai ke rumah sakit, kita dicek belum penyakit aja, nggak tahu penyakitnya apa, terus diimpus, terus dimasukkanlah rawat inap, kan. Udah 2-3 hari kita dirawat inap, tanyalah nurse-nya, dokter kok tak datang-datang. 2-3 hari kita rawat inap, belum tentu dokter datang, karena dokter di Indonesia kalian tahu, Senin sampai Selasa hospital ini, Rabu Kamis hospital ini, Jumat Sabtu praktek di rumah, malam begini, malam begitu. Kita yang butuh mereka gitu. Walaupun kita bayar, kita yang butuh, dia tak butuh kita gitu. Terus kalau kita tanya nurse-nya, nurse-nya lagi ngamuk. Udah gitu, walaupun nurse-nya ada beberapa orang, cairan infus habis, kita yang harus inform kepada mereka. Nurse, ini cairan infusnya habis. Mereka tak akan tengok. Kalau sudah naik darah, kita tak inform dekat mereka karena cairannya habis, kita juga yang kena marah. Makanya bersyukurlah kalian. Sekarang 1 ringgit dapat apa? Mau beli ais-ais tepi jalan pun 3 ringgit sekarang. Ini sudah bayar 1 ringgit, berantur lama-lama, dapat obat, masih lagi komplain. Abang saya dulu denggi sudah tinggi, sampai muntah darah mentah. 3 hari dia di hospital, 1 kali pun dokter tak ada. Kalau kami biarkan mungkin dia mati. Jadi kami cabut. Kita pulanglah. Nggak ada ditengok dokter 1 kali pun, tahu tak? Bersyukurlah kalian hidup di Malaysia ini. Jangan taunya hanya mengeluh. Tapi walau macam mana pun, saya katakan saya tetap cinta Indonesia. Mungkin hanya hospital di tempat kami begitu. Lah, kok nyesek sekali saya dengernya ya. Oke, geng, saya pun juga warga Indonesia ya. Mertua saya itu setiap bulan kontrol ke hospital karena sudah tua, penyakitnya itu sudah komplikasi. Nah, ini saya akan sharing tentang sedikit menyinggol tentang kakaknya yang barusan tadi ini ya. Pengalaman saya ya, geng. Bukan kalau di Indonesia itu kalau pengen murah atau free atau gratis itu harus
mempunyai BPJS ya kan. Nah, yang katanya kakak tadi itu mau ngurus BPJS itu susah, harus ini itu, kalau mau sekarang jadi harus bayar 1 juta. Itu saya pernah alami, geng. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Saya ngurus KTP gratis kok, nggak bayar. Atau mungkin kakaknya itu lewat calo ya. Calo itu agent, geng. Kalau saya langsung jalan sendiri itu nggak ada. Kalau masalah buat BPJS itu bayar, nah kalau BPJS itu memang ya, BPJS di Indonesia itu gini, geng. Itu setiap bulan harus membayar, dan BPJS itu ada banyak tahapan, ada banyak kelasnya lah ya, ada yang sederhana, ada yang VIP dan lain-lain seperti itu. Dan itu sakit nggak sakit setiap bulannya bayar. Oke, next, masalah pelayanan yang saya alami ya, geng. Kalau masalah pelayanannya ini sama saja, nggak ada bedanya orang yang nggak pakai BPJS yang umum ya, ataupun yang memakai BPJS yang nggak usah bayar gitu ya. Itu yang saya alami benar-benar sama, nggak ada bedanya. Kalau Anda nggak percaya, nanti kalau saya sudah pulang kampung, kalau mudah-mudahan mertua saya itu masih sehat, masih hidup, dan kalau saya pergi hospital, insya Allah saya rekamkan kalau diizinkan, biar Anda itu lebih percaya gitu kan ya. Oke, sambung lagi ceritanya. Saya pergi ke hospital tuh pelayanannya nggak ada bedanya, dan baru-baru ini mungkin baru 2 atau 3 minggu seperti itu, mertua saya itu operasi yang ada di sini tuh, geng. Operasi jantung atau apa itu ya, jantung. Nah, kalau nggak salah jantung, geng. Diselang di sini. Saya takut, geng. Takutnya nanti modalnya banyak, harus mengeluarkan uang yang banyak, karena dengar-dengar dari luaran sana, meskipun pakai BPJS katanya bayar. Nah, ini kan sudah operasi kan, kalau tes kontrol memang biasanya nggak bayar, tapi waktu operasi saya pun takut, jadi saya menyediakan uang yang cukup lah menurut saya untuk biaya operasi mertua saya ini. Tapi setelah saya alami, pelayanannya itu sama, nggak ada bedanya ya, dan serepes pun, 1 rupiah pun nggak bayar, geng. Bener-bener gratis, beneran bener-bener gratis, nggak bohong. Tapi itu, atau mungkin yang dibicarakan kakak itu rumah sakit yang tertentu itu, memang karena memang ada sih, memang saya pun juga mendengarkan cerita dari sahabat-sahabat sekitar yang beliau itu menceritakan kalau BPJS Indonesia itu masih membayar. Nah, buat geng-geng yang tahu, yang benar-benar tahu BPJS di Indonesia itu berbayar, sudah memakai BPJS namun masih berbayar, silahkan direkam, diviralkan. Nggak lama akan ditangkap si pelakunya, karena itu sudah salah satu koruptor, geng. Koruptor kesehatan. Itu pemerintah Indonesia sekarang tegas, apabila ada case-case seperti itu pasti akan cepat ditangani. Nah, semoga yang saya sharing hari ini semoga bisa bermanfaat, dan nggak ada lagi kesalahpahaman, dan nggak ada lagi koruptor yang seperti itu. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.